Yang pertama, tumbuh kembang anak terganggu. Yang kedua, sulit bersosialisasi. Yang ketiga, sulit belajar. Hai Women Kids, kembali lagi dengan saya Sukma, terapis wicara Pelangi Center Ponorogo. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bahaya penggunaan gadget dan televisi pada komunikasi anak. Zaman sekarang, tentu hampir semua orang memiliki gadget seperti smartphone. Bahkan, anak-anak sudah sangat akrab dengan teknologi yang satu ini. Apalagi di masa pandemi, tentu penggunaan gadget sangat dibutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh maupun homeschooling. Meski begitu, sebagai orang tua harus bisa bijak dalam penggunaan gadget pada anak. Karena selain hal positif yang bisa dipetik, tentu terdapat bahaya kecanduan gadget yang bisa berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Jangan sampai niat baik untuk mengenalkan teknologi pada si kecil justru berdampak buruk terhadap tumbuh kembangnya ya, Mams. Nah, sekarang kita akan membahas tentang standar screen time untuk anak di bawah usia 5 tahun. Sebelumnya, apa sih screen time itu? Screen time adalah waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi, menggunakan komputer atau laptop, bermain video game, dan gadget. Untuk standarnya, pada anak usia 0-2 tahun sama sekali tidak direkomendasikan. Lalu, pada anak usia 2-3 tahun disarankan penggunaan 30 menit sehari dengan tontonan yang edukatif. Lalu, pada anak usia 3-5 tahun disarankan penggunaan 1 jam dengan tontonan dipilih anak dan di bawah pengawasan orang tua. Lalu, untuk anak usia 5 tahun disarankan penggunaan maksimal 2 jam sehari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak positif penggunaan gadget dan televisi terhadap anak. Yang pertama, lebih mudah mengakses pengetahuan dan pelajaran. Yang kedua, anak lebih melek teknologi. Yang ketiga, lebih mudah berkomunikasi di situasi darurat. Yang keempat, anak menjadi lebih eksploratif. Dan yang kelima, menjadi sarana hiburan bagi anak. Selain dampak positif, tentu kita juga harus mengetahui dampak negatifnya. Yang pertama, tumbuh kembang anak terganggu. Yang kedua, sulit bersosialisasi. Yang ketiga, sulit belajar. Yang keempat, malas. Yang kelima, kesehatan mata terganggu. Yang keenam adalah pengaruhnya dengan plastisitas otak. Apa sih plastisitas otak itu? Yaitu konsep yang menggambarkan bahwa otak adalah organ yang elastis. Dalam artian, otak dapat terus dibentuk dan dilatih. Nah, agar perkembangan otak dapat maksimal, perlu adanya sambungan neuron atau sel saraf yang bisa dicapai dengan adanya stimulasi. Dan stimulasi yang paling efektif adalah aktivitas psikomotoris, yaitu penggunaan semua sensoris dan interaksi dengan orang nyata. Lalu, apa yang terjadi jika anak kecanduan gadget atau TV? Salah satu pengaruh kurangnya stimulasi otak adalah timbulnya ciri autistik. Saat ini, banyak anak tanpa gangguan medis sama sekali memiliki ciri autistik. Jadi, dia tidak termasuk dalam spektrum tetapi memiliki gejala yang serupa. Anak dengan ciri autistik bisa saja berbicara, tetapi belum tentu bisa berinteraksi. Selain itu, anak menjadi kurang peka terhadap lingkungan dan kesulitan mempertahankan kontak mata dengan lawan bicara. Sebab, jika anak terlalu sering bermain HP, maka perkembangan otak, terutama emosi dan sosialnya, tidak akan berkembang secara optimal. Selain dari segi perkembangan otak, kita juga akan membahas dari segi akuisisi bahasa atau proses belajar bahasa anak. Proses belajar bahasa anak dimulai dari mengenal suara,
lalu mengerti arti dari satu kata, lalu frase atau dua kata, baru setelah itu kalimat dan cerita. Sedangkan tampilan dalam TV ataupun gadget biasanya langsung dalam bentuk kalimat, sehingga tidak akan membuat anak dapat menyerap stimulus secara maksimal. Nah, hal ini akan membuat proses belajar bahasa anak terganggu. Jika bahasa anak terganggu, otomatis akan mempengaruhi kemampuan komunikasi anak. Karena bahasa adalah alat komunikasi anak. Maka dari itu, penggunaan gadget dan televisi sangat berpengaruh terhadap komunikasi anak. Lalu, bagaimana tips agar anak tidak kecanduan gadget ataupun televisi? Yang pertama, batasi anak untuk bermain gadget ataupun televisi. Yang kedua, orang tua menjadi teladan ataupun contoh untuk tidak selalu bermain gadget di depan anak. Yang ketiga, jangan menyediakan gadget personal untuk anak. Yang keempat, sibukkan anak dengan aktivitas yang lain. Yang kelima, jangan sampai gadget masuk ke kamar tidur. Yang keenam, luangkan waktu untuk anak. Dan yang ketujuh, ajak anak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, itu tadi penjelasan tentang bahaya penggunaan gadget dan televisi terhadap komunikasi anak. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.